187. Z keluar dari dalam kamar mandi yang hanya menggunakan bathrobe saja dengan rambutnya yang basah terurai. Z masih saja lesu dan hanya menghela napas terus dengan wajahnya yang masih senduh. Melihat kamar yang berantakan membuat Z melihat langsung membersihkannya dengan mengambil pakaian yang berserakan di lantai. Z juga mengambil ponselnya dan melihat panggilan dari Dedi yang sudah beberapa kali Dedi memanggilnya. Astaga, batin Z yang menyadari dan mengingat kalau ada Dedi yang bersamanya sebelumnya dan Z langsung berlari menuju jendela kamar dan melihat dari jendela mobil Dedi masih ada di sana. Ya ampun, kenapa aku tidak sadar? Batin Z yang merasa bersalah pada Dedi karena sudah membiarkan Dedi menunggu dan Z pun yang tidak ingin membuang waktu langsung keluar dari kamar yang pasti ingin langsung bertemu dengan Dedi. Namun saat membuka pintu kamar sangat kebetulan Abian yang juga membukanya dan mereka berdiri di depan pintu kamar dengan saling berhadapan. "Kamu mau kemana?" tanya Abian yang terlihat Z begitu buru-buru sekali. Aku lupa kalau Kak Dedi masih menungguku. Jadi aku ingin menemuinya sebentar, ucap Z yang gugup dan terbata-bata untuk mengatakannya. Dengan seperti ini, tanya Abian yang melihat penampilan Z, "Apa kamu tidak bisa menelponnya?" Tanya Abian yang membuat Z lagi-lagi terdiam dan memang seharusnya dia itu menelpon Dedi. "Biar aku yang menemuinya," ucap Abian dengan tegas yang berlalu dari hadapan Z. Namun Z langsung menghentikan tangan Abian. "Kamu ingin mengatakan apa kepadanya?" tanya Z yang takut-takut untuk bicara. "Jangan membuat keributan, Kak Dedi benar-benar tidak ada urusannya dengan hubungan kita dan dia juga bisa datang bersamaku. Karena tidak sengaja kami bertemu di jalan dan dia hanya membantuku. Dan aku tergesa-gesa menemuinya hanya ingin minta maaf sudah membuatnya menunggu dan tidak enak kalau bicara melalui telepon," ucap Z yang berusaha untuk menjelaskan pada Abian. Tidak tahu saja, kenapa Z harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi yang sepertinya dia tidak ingin Abian salah paham. Abian melepas tangan Z dari lengannya dan memegang tangan yang memegangnya sebelumnya. "Aku tahu apa yang harus aku katakan dan aku juga tidak ingin ada keributan dan dengan kamu sudah menjelaskan. Jadi tidak ada alasanku untuk ribut dengannya. Aku akan menyampaikan permintaan maafmu," ucap Abian dengan lembut dan langsung pergi dari hadapan Z. Kalau keduanya yang berbicara lembut seperti itu sangat enak dan adem dilihatnya. Tidak ada marah-marah dan yang satu tidak emosian, yang satunya juga tidak dan terlihat adem dan begitu manis. Z menghela napasnya melihat kepergian Abian yang menemui Dedi. Tok 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 tok. Abian mengetuk kaca mobil Dedi dan Dedi yang berada di dalamnya langsung terkejut dan terbangun dan langsung menurunkan kaca mobilnya dengan wajahnya yang masih mengantuk dan bahkan menguap dengan melihat Abian yang mendatanginya dan Abian juga hanya menggunakan bathrobe saja sama seperti Z. "Maaf kamu jadi ketiduran di tempat ini. Seharusnya Z mengangkat teleponmu tadi malam dan menyuruhmu untuk pulang. Karena dia tidak bisa pulang bersamamu. Jadi maaf sekali sudah merepotkanmu," ucap Abian dengan pelan-pelan bicara dan tanpa ada marah-marah sama sekali. "Oh begitu ternyata, oke, aku juga ketiduran tadi." "Oke no problem," sahut Dedi dengan santai yang mengangkat kedua bahunya. "Kalau begitu sekali lagi terima kasih sudah membantu Z. Jadi pulanglah dan terima kasih untuk semuanya dan maaf sekali sudah merepotkanmu," ucap Abian. Dedi yang tampaknya terkejut dengan kata-kata Abian hanya mengangguk-angguk saja. "Aku permisi, kamu pulanglah," ucap Abian pamit dan langsung pergi. Dedi mengangkat kedua bahunya dengan menghela napas perlahan ke depan. "Ada apa dengannya?" Seperti baru mendapat transferan energi saja, gumam Dedi heran dengan kelakuan Abian yang tiba-tiba bicara begitu lembut. "Oke, itu artinya Z tidak ikut bersamaku dan artinya aku akan pulang dan melanjutkan tidur di rumah," gumam Dedi tampak santai-santai saja dan langsung menarik gas mobilnya dan langsung pulang meninggalkan kediaman Z. Karena jika Abian sudah mengatakan hal seperti itu tanpa marah-marah, itu pertanda hubungan Abian dan Z membaik. Setelah bicara dengan Dedi dan Dedi sudah pulang kembali, Abian kembali memasuki kamar dan sekarang dia membawa sarapan untuk Z. Saat membuka pintu kamar Z sudah terlihat rapi-rapi dan dengan berganti pakaian. "Kamu mau pulang?" tanya Abian memasuki kamar dengan meletakkan sarapan yang dibawanya dengan nampan itu di atas meja. "Aku ingin ke kantor pengadilan," jawab Z membuat Abian diam sebentar dan melihat Z dengan serius.
Pasti usaha Abian gagal lagi dengan Z yang tetap ingin melanjutkan gugatan cerainya dan apa yang dilakukan Abian hanya sia-sia dan wajah Abian terlihat lelah dengan rasa kecewanya. Z, lirih Abian, bisa mengantarkanku untuk mencabut gugatan cerainya, ucap Z tiba-tiba membuat Abian terkejut. Wajahnya yang tadi begitu kecewa berubah menjadi terkejut. Kamu ingin mencabut gugatan cerainya? Tanya Abian yang ingin memastikan. Z menganggukkan kepalanya, membuat Abian tersenyum dengan kebahagiaannya dan bahkan sampai memeluk Z dengan erat yang tidak percaya jika Z benar-benar akan mencabut gugatan cerainya. Makasih Z, makasih sudah melakukannya, ucap Abian yang terharu dengan penuh kebahagiaan atas keputusan Z yang akhirnya berubah. Mungkin ini yang terbaik dan tidak ada salahnya memberikan Abian kesempatan. Karena semua orang berhak mendapatkan kesempatan dari siapapun itu dan itu juga demi kebaikan rumah tangga mereka. Tapi aku masih butuh waktu untuk percaya padamu 100%, sahut Z membuat Abian melepas pelukannya dengan memegang kedua bahu Z dan menatap Z begitu dalam. Aku tahu tidak akan mudah bagi kamu untuk percaya begitu saja kepadaku, aku tahu itu Z. Dan aku pasti akan membuktikan kepadamu keseriusanku kepadamu, membuktikan perasaanku kepadamu, ucap Abian yang meyakinkan Z kembali. Aku hanya tidak mau perkataan saja, tetapi tindakan. Aku ingin memberi kesempatan bukan hanya kepadamu, tetapi kepada diriku dan aku ingin mempertahankan pernikahan kita. Hanya karena ingin memperbaiki diri dan aku sadar, jika aku butuh untuk dibimbing. Tetapi jika aku tidak mendapatkan itu, aku akan mundur kembali dan tidak akan memberi kesempatan apa-apa lagi, ucap Z. Aku tahu itu dan aku akan membuktikan semua kepadamu, ucap Abian yang kembali memeluk Z. Jelas Abian begitu lega yang bisa menyelamatkan pernikahannya. Bersambung 188. Setelah Abian dan Z yang akhirnya berbaikan, akhirnya Z dan Abian pun pergi bersama-sama ke kantor pengadilan agama untuk mencabut gugatan cerai yang sudah terlanjur diajukan Z. Abian dan Z sama-sama keluar dari rumah yang dari wajah keduanya terlihat masih sangat canggung. Namun pasti keduanya sangat bahagia dengan perbaikan dalam rumah tangga mereka. Abian dan Z berjalan menuju mobil dan Abian langsung gercep untuk membuka pintu mobil untuk Z. Makasih, ucap Z yang sedikit canggung. Abian, tiba-tiba terdengar suara wanita yang tampaknya tidak asing membuat Abian dan Z melihat ke arah suara itu. Siapa lagi jika bukan Shira yang menghampiri Abian dan Z langsung pasti sudah berubah mood dengan menghela napas kasar yang diperhatikan Abian. Ada apa Shira kamu kemari? Tanya Abian. Aku ingin bicara padamu, kawan Shira. Kalian bicaralah, aku menunggu di dalam saja, sahut Z yang malas dengan Shira dan memilih pergi. Namun Abian langsung memegang tangan Z yang tidak ingin Z pergi dan membuat langkah Z terhenti. Kamu tetaplah di sini. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kita suami istri dan kamu tidak bisa meninggalkanku dengan wanita yang bukan muhrimku, ucap Abian yang membuat Z tetap berada di sampingnya dan Z pasti tidak menyangka dengan apa yang dikatakan Abian sementara Shira pasti sangat cemburu dengan apa yang dikatakan Abian yang artinya sudah menegaskan hubungannya dengan Z baik-baik saja. Shira, aku sudah mengatakan jangan menemuiku lagi. Aku sudah menikah dan hubungan kita tidak ada sama sekali. Aku berharap kamu paham dengan status pernikahanku. Kamu wanita yang baik, aku yakin kamu akan mendapatkan pria yang baik untukmu, tegas Abian dengan lembut bicara. Tapi Abian, apa ini adik untukku? Tanya Shira yang kelihatan masih tidak menerima dengan keputusan Abian. Adil atau tidak adil, aku tidak bisa mengatakannya Shira. Mungkin kesalahan yang aku lakukan sudah membuatmu terluka. Namun aku juga sudah membuat istriku jauh lebih terluka dan aku hanya ingin memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Yaitu hubunganku dengan Z. Hubungan pernikahan kami, tegas Abian. Sepanjang Abian berbicara Z terus menatap Abian yang pasti tidak percaya dengan semua penegasan Abian di depan Shira dan bahkan di depannya. Tapi Abian, Shira, aku mohon, jangan menggangguku lagi bersama istriku. Aku sudah mengatakan sebelumnya kepadamu. Jika aku sudah menyukai Z sebelum kami menikah dan sekarang aku bahkan sangat mencintainya, ucap Abian membuat Z yang semakin shock. Cinta yang diucapkan Abian langsung dikatakan di depannya dan bahkan di depan Shira.
Z tidak sanggup berkata-kata lagi dengan pengakuan Abian yang menggetarkan harinya. Aku mohon untuk kamu mengerti semua ini. Jadi jangan mengganggu kami, ucap Abian lagi. Baiklah Shira, aku rasa sudah cukup dengan semua yang aku katakan. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku dan Z harus pergi. Karena kamu masih ada urusan, ucap Abian. Ayo Z, ajak Abian. Z menganggukkan kepalanya dan memasuki mobil dan Abian tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Shira dan langsung pergi dari hadapan Shira menyusul istrinya yang memasuki mobil. Di dalam mobil Z tersenyum tipis yang sepertinya hatinya berbunga-bunga dengan kata-kata Abian barusan. Kita jalan, tanya Abian pada Z. Z menganggukkan kepalanya dan mereka pun langsung pergi. Setelah mencabut gugatan perceraian, Z dan Abian pun tidak langsung pulang yang mana mereka mampir ke rumah Z. Assalamualaikum, sapa Z dan Abian. Sofia dan Ashifa yang mengobrol di ruang tamu melihat ke arah pintu. Waalaikumsalam, sahut Sofia dan Ashifa serentak. Namun bengong dengan kedatangan Z dan Abian. Mah, sapa Z yang menghampiri mamanya dan mencium punggung tangan sang mama dan juga dilakukan Abian dan pasti Sofia semakin bingung sampai saling melihat dengan Ashifa dan wajah Ashifa juga terlihat bingung. Kalian berdua datang bersamaan, ayo duduk, sahut Sofia dengan gugup. Z dan Abian mengangguk dan langsung duduk. Rumah kok sepi sekali, di mana yang lainnya? Tanya Z. Papa ke kantor dan Rafa juga ke kantor, sahut jawab Sofia. Kak Sania di mana? Tanya Z. Lagi ke sekolah Akila. Di sekolah Akila ada kegiatan. Jadi Kak Sania dan Ardi lagi menghadiri acara di sekolah Akila, jawab Ashifa. Oh begitu rupanya, sahut Z mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalian berdua dari mana? Tanya Ashifa. Dari kantor pengadilan, mencabut gugatan cerai yang diajukan Z, jawab Abian. Apa itu artinya kalian tidak jadi bercerai? Tangan Ashifa yang memastikan. Iya Kak Ashifa, jawab Z. Alhamdulillah, sahut Ashifa begitu senangnya dan sangat terharu melihat adik iparnya itu tidak jadi berpisah. Abian dan Z saling melihat yang tersenyum melihat Ashifa yang sepertinya sangat mendukung rumah tangga mereka. Tapi bukannya Abian sudah menolak kamu Z dan seharusnya jika kalian ingin rujuk kalian harus menikah kembali bukan? Sahut Sofia. Tidak perlu tante, karena aku hanya menjatuhkan talak satu padanya dalam keadaan emosi dan penuh penyesalan dan aku talak itu sudah batal karena aku dan Z sudah. Abian tidak melanjutkan kalimatnya. Sepertinya hal itu tidak perlu dikatakannya. Apalagi Z jadi mendadak salah tingkah dan Ashifa yang seolah tahu tersenyum penuh arti. Ya talak itu sudah batal dengan cara syariat Islam yang aku anjurkan dan aku sama Z tidak perlu menikah kembali, ucap Abian yang membelokkan pembicaraan. Mama tidak memikirkan apa-apa kan? Tanya Ashifa yang melihat Sofia terlihat kurang yakin dengan Abian dan Z. Tidak ada Ashifa. Ya Abian pasti mengerti masalah hukum pernikahan dan Mama hanya ikut senang dengan keputusan kalian berdua. Mama berharap kalian berdua bisa memulai pernikahan kalian berdua dengan baik. Mama sangat berharap kalian bisa saling mencintai dan membangun rumah tangga lebih baik dan yang kemarin-kemarin kalian bisa jadikan sebagai pembelajaran, sahut Sofia dengan doa dan harapannya. Makasih sudah memberikan saya kepercayaan, sahut Abian. Dan kamu jangan hilangkan kepercayaan keluarga kami Abian. Kami menitip Z kepada kami untuk kamu bahagiakan, ucap Sofia. Itu pasti mah, sahut Abian yang tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya pernikahan Z bisa diselamatkan. Ashifa benar-benar sangat bahagia dengan kabar ini. Semoga saja kedepannya pernikahan mereka semakin membaik dan membawa berkah untuk mereka. Batin Ashifa yang telah menjadi orang yang paling bahagia dalam pernikahan Z dan Abian. Ashifa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan bathrobe putih dan rambut yang basah yang masih terurai panjang. Ashifa kaget dengan suaminya yang sudah pulang. Kak Rafa sudah pulang? Tanya Ashifa menghampiri sang suami dengan mencium punggung tangan suaminya dan Rafa juga mencium kening Ashifa. Iya Ashifa, jawab Rafa. Kok tumben kamu segini sudah pulang? Tanya Ashifa yang memang masih jam 8 malam. Belakangan ini Rafa selalu pulang di atas jam 10 malam. Aku tidak ingin istriku mengeluh padaku. Jadi aku pulang cepat, jawab Rafa membuat Ashifa tersenyum.
Kak Rafa sudah sholat? Tanya Ashifa. Sudah sayang, jawab Rafa dengan lembut. Sudah makan juga? Tanya Ashifa lagi. Sudah sayang, aku tadi makan dengan klien dan setelah itu langsung pulang, jawab Ashifa. Makan di mana? Tanya Ashifa. Di restoran Jepang yang kalau kamu ingat yang kita kemarin pernah ke sana waktu ulang tahun kamu, jawab Rafa. Kliennya cowok apa cewek? Tanya Ashifa yang sepertinya posesif membuat Rafa tersenyum miring. Cewek, jawab Rafa yang terus melihat wajah istrinya yang mulai datar dan terbesit kecemburuan. Kemarin katanya sama Ashifa, waktu di restoran itu, Ashifa doang yang akan bersama Kak Rafa di sana. Wanita satu-satunya. Ini apa? Belum juga sampai sebulan sudah bawa wanita lain juga, sahut Ashifa dengan wajah cemberutnya yang melihat ke lain arah dan kelihatan marah pada Rafa. Namun Rafa tersenyum dengan istrinya kalau sedang posesif begitu menggemaskan. Bersambung 189, malah senyum-senyum. Kayaknya senang banget abis makan sama klien wanitanya, ucap Ashifa yang kesal dan bahkan pergi dari hadapan Rafa. Namun Rafa langsung menarik tangan Ashifa dan membuat Ashifa mendekati kepadanya dengan Ashifa yang menabrak dada Rafa dan Rafa mengunci Ashifa di dalam dekapannya dengan tangan Rafa yang melingkar di pinggang Ashifa badan wajah mereka yang saling melihat. Sayang klien wanita yang makan bersamaku itu, sudah wanita parubaya, sebaya dengan mama, jelas Rafa yang harus mendinginkan hati istrinya. Tetap aja Kak Rafa mengajaknya ke sana. Itu artinya Kak Rafa tidak konsisten dengan omongan Kak Rafa. Memang tidak ada restoran lain apa, ucap Ashifa dengan wajahnya yang masih ketus. Henmim, bagaimana ya sayang, dia yang mengajak bertemu di sana, ucap Rafa yang terus menatap istrinya itu. Ya tetap aja, memang Kak Rafa tidak bisa menolak, sahut Ashifa. Ya namanya restoran itu adalah miliknya, jawab Rafa dengan santai yang membuat Ashifa terkejut dan baru melihat ke arah suaminya. Jadi restorannya adalah milik klien Kak Rafa? Tanya Ashifa memastikan. Rafa menganggukkan kepalanya. Dan usianya sebaya mama? Tanya Ashifa. Rafa mengangguk kembali. Kenapa tidak mengatakan sejak tadi? Sahut Ashifa. Kan tadi sudah dikasih tahu, sahut Rafa. Tapi kan Kak Rafa bicaranya setengah-setengah dan tidak lengkap, sahut Ashifa yang malah menyalahkan suaminya. Bagaimana mau berbicara dengan lengkap? Jika kamu sudah dipenuhi dengan rasa cemburu, ucap Rafa dengan mencolek hidup Ashifa. Siapa yang cemburu? Ashifa kan hanya bertanya saja, sahut Ashifa mengelak. Jangan bohong sayang, aku itu tahu mana yang cemburu dan yang tidak. Dan wajah kamu ini tidak bisa bohong, ucap Rafa. Memang tidak boleh cemburu. Bukannya cemburu itu tandanya cinta? Tanya Ashifa. Iya juga sih, tandanya cinta. Kalau begitu ingin mendengar istriku mengucapkan kata cinta kepadaku dulu, ucap Rafa. Ashifa mencintai Kak Rafa, ucap Ashifa yang tidak gengsian lagi. Aku juga mencintaimu, sahut Rafa membuat Ashifa tersenyum. Ya sudah kalau Kak Rafa sudah sholat, sudah makan, sekarang Kak Rafa mandi, lalu istirahat. Kak Rafa pasti juga lelah. Walau pulangnya cepat, ucap Ashifa mengusap dada suaminya. Kalau aku tidak mau bagaimana? Tanya Rafa dengan matanya yang menatap nakal sang istri. Lalu maunya apa? Tanya Ashifa dengan dahinya mengkerut. Rafa menatap Ashifa sebentar dan tiba-tiba menggendong Ashifa ala bridal style yang membuat Ashifa terkejut dengan apa yang dilakukan Rafa yang secara tiba-tiba. Kak Rafa, pekik Ashifa. Aku maunya itu kamu, ucap Rafa yang langsung membawa Ashifa berbaring di ranjang dan membaringkan pelan istrinya dengan wajah mereka yang saling berhadapan dan sangat dekat dengan Rafa yang berada di atas tubuh Ashifa. Jika kamu seperti ini terus yang begitu cantik dan sangat cantik, aku ingin cepat-cepat pulang, ucap Rafa yang mulai menggoda istrinya yang membuat Ashifa tersenyum dan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Kalau begitu Ashifa akan seperti ini terus. Supaya Kak Rafa pulangnya jangan lama-lama, ucap Ashifa yang menantang kembali. Apa kamu yakin mau melakukannya setiap hari? Tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. Yang Ashifa lakukan halal, tidak dosa dan mendapat pahala dan membuat suami Ashifa bahagia. Lalu kenapa tidak yakin? Jika semuanya menjadikan kebahagiaan, jawab Ashifa dengan tersenyum tulus.
Rafa tersenyum lebar mendengarnya dan mencium kening istrinya dengan lembut dan ciuman itu juga langsung turun ke bibir Ashifa dengan Ashifa yang memejamkan matanya. Baru saja memulai ciuman itu, tiba-tiba Rafa melepasnya dan membuat Ashifa heran dan membuka matanya dan Rafa malah duduk. Uhuk, Kak Rafa kenapa? Tanya Ashifa khawatir. Tenggorokanku gatal, jawab Rafa yang memegang lehernya yang memang sangat gatal sampai dia batuk-batuk. Kak Rafa memang makan apa tadi, kok sampai batuk? Tanya Ashifa yang jadi khawatir. Tidak makan apa-apa sayang, kamu jangan khawatir, cuaca memang sedang tidak baik, makanya aku ikutan radang, jawab Rafa. Ya sudah mau Ashifa buatkan teh jahe tidak? Tanya Ashifa. Tidak usah, aku minum obat batuk saja. Nanti juga sembuh, ucap Rafa yang tidak mau merepotkan istrinya. Ya sudah kalau begitu, sahut Z. Sayang sekali, kita tidak jadi. Padahal aku juga ingin, tapi aku tidak mau kamu ikutan radang karena keegoisanku, ucap Rafa mengusap lembut pipi istrinya. Ya sudah tidak apa-apa Kak Rafa. Lagian masih banyak hari esok. Tapi sebenarnya Ashifa tidak masalah kan hanya batuk saja. Masa iya Ashifa langsung ketularan, sahut Ashifa. Tidak sayang, kamu itu juga lagi hamil dan aku tidak mau membuat ibu bayinya sakit dan nanti anaknya juga ikut sakit. Aku tidak mau melakukan hal itu. Aku lebih mementingkan kesehatan kamu, ucap Rafa. Ya sudah terserah Kak Rafa saja. Kalau begitu biar Ashifa pijitin Kak Rafa ya, ucap Ashifa yang ingin mengurangi rasa lelah suaminya. Tapi aku ganti baju sebentar ya, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Sekarang Ashifa sedang memijat kepala suaminya dengan satuan yang bersilah kaki dan kepala Rafa berada di pangkuannya yang memejamkan matanya yang menikmati pijitan istrinya yang membuat lelahan menghilang. Kak Rafa tahu tidak, kalau Z dan Kak Abian tidak jadi berpisah, ucap Ashifa. Benarkah? Tanya Rafa membuka matanya dengan melihat istrinya yang ada di atas kepalanya. Benar Kak Rafa, Ashifa juga tidak menyangka. Jika mereka berdua akhirnya tidak jadi berpisah, tadi pagi mereka datang ke rumah dan mengatakan sendiri, ucap Ashifa dengan sedikit penjelasan. Syukurlah kalau begitu, aku setuju dengan keputusan Z dan semoga Abian bisa memperbaiki kesalahannya, sahut Rafa. Amin, Ashifa juga mengharapkan hal yang sama, sahut Ashifa dengan tersenyum dengan apa yang dikatakan mamanya. Sepertinya istriku ini yang paling bahagia dengan rumah tangga Z dan juga Abian, ucap Rafa. Bagaimana mungkin tidak bahagia dengan orang lain yang juga bahagia? Apalagi dengan Kak Abian yang berhasil meluluhkan hati Z, ucap Ashifa. Jadi bagaimana dengan aku? Apa aku berhasil meluluhkan hati istriku? Tanya Rafa. Iya, Kak Rafa juga laki-laki yang hebat yang berhasil membuat Ashifa juga luluh dengan Kak Abian yang begitu baik. Dan bisa membuat Ashifa bahagia, ucap Ashifa. Tapi justru kamu yang sudah membuatku bahagia Ashifa. Dengan kamu yang memberikan aku kebahagiaan dan sebentar lagi kamu juga menjadikan aku sebagai ayah, ucap Rafa. Ashifa juga sebentar lagi akan menjadi ibu, sahut Ashifa. Kita akan menjadi orang tua Ashifa, ucap Rafa. Ashifa mengangguk tersenyum. Bersambung. Terima kasih ya bosku.